ila an qala wal aslu fi tadhhiri bil ma'i qawluhu ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al yutahhirukum bih. Dan dalil di dalam pemakaian air sebagai media untuk bersuci adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al yutahhirukum bih. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas kalian dari langit air liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kalian dengannya, dengan air tersebut. Dari ayat ini kita memahami bahwasanya air adalah media untuk bersuci karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari atas langit, yaitu adalah air hujan, disebutkan untuk mensucikan kalian dengannya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil bahri wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh, rawahu Malik wal arba'ah wa ibnu Abi Syaibah. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di laut, yaitu tentang air laut, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh, dia yaitu laut mensucikan airnya. Air laut itu airnya bisa dipakai untuk bersuci. Al-hillu maitatuh, bangkainya berhukum halal. Jadi asbabul wurud, apa asbabul wurud itu? Yaitu adalah sebab hadis itu ada. Sebab hadis itu dikatakan oleh Rasulullah atau diperbuat oleh Rasulullah. Ya. Kalau di dalam ayat Quran kita mengenal asbabun nuzul, sebab ayat itu diturunkan oleh Allah Ta'ala. Kalau di dalam hadis ada asbabul wurud, yaitu adalah sebab datangnya hadis. Kenapa kok hadis itu sampai ada? Kenapa kok hadis itu dikatakan oleh Rasulullah atau sebuah hadis itu diperbuat oleh Rasulullah SAW? Asbabul wurud dari hadis ini, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh, ada sebagian dari para sahabat melaksanakan perjalanan di laut. Lalu di tengah perjalanan mereka kehabisan air, kecuali air untuk minum. Lalu mereka bingung apakah mereka memakai air laut untuk bersuci atau tidak boleh memakai air laut untuk bersuci. Setelah mereka melakukan perjalanan itu, lalu mereka datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya, apa hukum daripada air laut itu dipakai untuk bersuci? Boleh atau tidak? Rasulullah SAW menjawab dengan hadis ini, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Disebutkan oleh para penjelas syarih dari hadis bahwasanya Rasulullah SAW di dalam hadis ini beliau menjawab lebih daripada kebutuhan jawabannya. Mereka tanya, apakah air laut itu bisa untuk dipakai untuk bersuci? Seharusnya jawabannya iya atau tidak. Tetapi Rasulullah SAW malah menjawab dengan perkataan beliau, dengan sabda beliau, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Air laut itu dapat dipakai untuk bersuci dan bangkainya laut itu hukumnya halal. Ya. Kenapa kok dijawab seperti itu? Karena di situ ada suatu makna. Bahwasanya mereka ketika kehabisan air di laut, maka mereka dalam keadaan darurat. Mereka dalam keadaan darurat. Dan pertanyaan mereka adalah tentang kedaruratan tersebut. Seandainya Rasulullah SAW beliau itu hanya menjawab dengan sabda beliau na'am atau la, iya atau tidak, boleh atau tidak, maka pastinya akan menjadi suatu hukum yang masih ambigu, masih remang-remang,
apakah ini memang bisa dipakai untuk bersuci dalam setiap keadaan atau dalam keadaan darurat saja? Karena kan kenapa kok sahabat mereka sampai bingung seperti itu? Karena yang mereka tahu bahwasanya dalam kesehariannya mereka memakai air tawar untuk bersuci. Sekarang air laut itu asin. Mereka berpikir bahwasanya apabila beda rupanya, apabila beda jenisnya, maka beda juga hukumnya. Maka mereka bingung dan datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya. Maka Rasulullah SAW beliau menjawab dengan jawaban yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Meskipun dalam gambarannya itu melebihi apa yang mereka butuhkan. Tetapi itu adalah termasuk mukjizat Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah itu tahu keadaan dan memahami makna dari perkataan sampai sedetail itu. Mereka dalam keadaan bingung, dalam keadaan darurat, dan mereka mempunyai suatu kebimbangan apakah sama hukum air tawar dengan air laut. Terpecahkan permasalahan mereka itu dengan sabda beliau, huwa tahuru ma'uhu. Dia, air laut itu dapat mensucikan. Airnya dapat mensucikan. Bukan hanya dalam keadaan darurat, tapi di setiap keadaan dia dapat untuk dijadikan media untuk bersuci. Ya. Dan ditambahi ilmu oleh Rasulullah SAW karena kebutuhan umat ketika saat itu ya bepergian kemana-mana pakai jalur laut. Karena apa? Itu yang memungkinkan bagi orang-orang zaman dahulu. Maka kebutuhan umat untuk kehidupannya, meskipun mereka itu berada di tengah laut, mereka butuh makan. Apakah boleh makan dari hewan yang hidup di laut? Rasulullah menjawab sesuai dengan kebutuhan, atau istilahnya beliau memberikan suatu gambaran yang lebih tinggi untuk menjelaskan hukum yang lebih rendah. Jangankan hewan yang hidup, yang sudah bangkai pun, kalau itu adalah bangkai laut, bangkai hewan laut, maka halal untuk dimakan. Bangkainya saja boleh dimakan, apalagi yang masih hidup. Itu adalah termasuk daripada mukjizat Rasulullah SAW, mempunyai jawami'ul kalim. Perkataan yang sedikit tetapi maknanya sangat luas. Lalu di dalam kitab-kitab ahadithul ahkam, hadis-hadis hukum, di dalam membahas sabda Rasulullah SAW ini terdapat khilaf, perbedaan pendapat antara para fuqaha di dalam bangkai hewan laut. Hewan laut yang seperti apa yang halal itu? Dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwasanya bagaimanapun bangkai laut itu, seperti apapun keadaannya, dan bagaimanapun matinya, maka tetap halal selama tidak, satu, beracun, yang kedua, sudah busuk. Tidak beracun dan tidak busuk. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah menyatakan bahwasanya yang halal dari bangkai laut itu adalah yang mati karena sebab.
yang mati karena sebab. Kalau matinya tanpa sebab, mati konyol, maka tetap haram. Jadi hadisnya saya lupa, tetapi kurang lebih yang mengambang di laut itu hukumnya haram. Dan apabila matinya disebabkan oleh entah itu ombak laut, entah itu karena terbentur karang, atau yang seperti itu, maka hukumnya halal. Atau ikan atau binatang laut itu diambil, kemudian dalam perjalanan dari laut ke darat, mereka kan tidak berada di dalam air. Jadi mereka mati. Kalau matinya itu karena sebab, maka hukumnya halal. Kalau kemudian hewan laut itu mengambang tanpa ada sebab, maka hukumnya haram. Karena apa? Yang mengambang itu pasti ada masalah. Maksudnya ada sesuatu yang tidak beres di dalam ikan tersebut, entah itu keracunan atau bagaimana atau sakit. Itu kan suatu kebimbangan. Jadi mereka menyatakan bahwasanya yang mengambang tanpa ada sebab, mati tanpa ada sebab, itu hukumnya haram. Tapi apabila matinya itu karena sebab, maka hukumnya halal. Ya. Tapi masuk akal juga, dan ada hadisnya itu. Itu adalah dalil pemakaian air sebagai media untuk bertoharoh.